Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika suatu misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Mwanga tidak mengerti apa itu Kristen. Tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang katekis Katolik, Yosef Kasa, menasihatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang bejat. Murka Raja Mwanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef dan agamanya. Yosef dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan atas semua orang Kristen pun dimulailah. Tercatat 100 orang Katolik Roma dibunuh. 22 orang martir diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus Luanga secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus Luanga telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Santo Carolus Luanga bersama sebagian besar dari 22 martir Uganda dibunuh pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dilemparkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat di martir adalah Santo Mbaga, ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain yaitu Santo Andreas Kagwa wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci.
Bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 51, ayat 12-20. Maka dari itu, aku hendak bersyukur kepadamu, serta memuji Engkau dan memuji nama Tuhan. Ketika aku masih muda dan sebelum mengadakan perjalananku, maka kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembayangku. Di depan bait Allah telah kupohonkan, dan sampai akhir hidup akan kukejar. Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur yang masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya. Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Sebab aku berniat melakukannya, dengan rajin kucari apa yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke sorga, dan aku menyesal karena kurang tahu akan Dia. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dengan kemurnian hati telah kutemukan. Sejak awal mula, kuikatkan hatiku padanya, dan karenanya aku tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1-12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kedudukan dan wibawa yang membawa rahmat. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala adalah pemimpin spiritual Yahudi. Posisi dan kedudukan mereka dalam masyarakat sangatlah terhormat. Secara sosial dan politik, apalagi agama, mereka punya pengaruh yang kuat dan luas. Tentulah mereka sangat nyaman dan diuntungkan oleh kedudukannya. Mereka berusaha keras untuk menjaga kedudukan mereka agar tak digoyang oleh pihak-pihak tertentu. Injil memaparkan banyak kisah tentang sepak terjang mereka dalam mengamat-amati Yesus. Keberadaan dan kehadiran Yesus dengan integritas pribadi, berkhotbah dan mengajar dengan penuh kewibawaan, apalagi dengan kehebatannya dalam melakukan perbuatan ajaib, pasti dipandang sebagai ancaman serius atas posisi dan kedudukan mereka. Popularitas Yesus pada saat itu telah membuat suasana menjadi tidak nyaman bagi mereka. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini menunjukkan satu peristiwa unik. Ketika melihat Yesus yang barusan mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah dan memberikan pengajaran tentang saling mengampuni, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua itu datang dan mempertanyakan Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Mereka mempertanyakan kuasa atau wewenang apa yang menjadi dasar tindakan Yesus. Padahal kalau diperhatikan dengan saksama, apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar, baik karena akan mendatangkan kebaikan bagi mereka sendiri. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang memegang kuasa, apalagi kuasa spiritual, seharusnya tahu dari mana kuasa Yesus berasal dan pasti mudah menilai keabsahan kuasa Yesus itu. Jelas bahwa motivasi mereka bertanya didasarkan pada alasan yang negatif. Mereka bertanya demikian supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus, dan dengan demikian banyak orang akan lebih percaya kepada mereka dan meninggalkan Yesus. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi justru menanyakan sesuatu kepada mereka, dan pada akhirnya juga mereka tidak dapat menjawabnya. Kuasa yang berorientasi pada kedudukan dan kehormatan yang tak lagi berkarakter dan tidak berlandaskan pada nilai-nilai yang baik dan benar akan kehilangan orientasi dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baiklah kalau kita selalu mengingatkan diri kita agar tidak tergiur oleh kuasa yang berorientasi kedudukan dan kehormatan.
Kalau kita punya kedudukan dan kehormatan dalam keluarga, tugas dan pekerjaan, marilah kita memandang itu sebagai anugerah dari Tuhan, dan kita akan berusaha dengan kedudukan dan kehormatan yang kita miliki untuk menghantar banyak orang pada kebaikan dan kesejahteraan jasmani dan rohania. Semoga demikian. Amin.